갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, selamat datang di mata kuliah pengantar pendidikan dalam studi bimbingan dan konseling semester 1 ya. Semester 1 ada kelas A dan kelas B. Oke, baik, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan perkenalkan diri sebagaimana yang tertera di jadwal. Nama saya adalah Riki Maulana, Anda bisa panggil Pak Riki. Kemudian adapun video ini saya akan menjelaskan banyak hal. Mungkin yang pertama terkait dengan perkuliahan, kemudian terkait dengan penugasan, terkait dengan hal-hal penting yang barangkali perlu Anda ketahui sebagai seorang mahasiswa. Nah, yang pertama, sebelumnya saya sudah menyampaikan silabus perkuliahan atau materi perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Apa-apa saya akan kita bahas. Saya sudah sampaikan di grup, ya mudah-mudahan Anda semua sudah membacanya. Kemudian, hari ini saya akan coba untuk sedikit mengulas tentang beberapa hal penting yang sekiranya perlu Anda perhatikan di dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Oke, baik. Maksud kalian yang saya banggakan, ada dalam perkuliahan itu, Anda sudah tahu tentunya mata kuliah kita itu berjumlah 2 SKS. Jadi kalau 2 SKS dalam 1 semester, jumlah pertemuannya adalah 16 kali pertemuan, termasuk nanti UTS dan UAS. Nah, perlu saya tegaskan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan komponen penilaian dalam perkuliahan. Yang pertama, ada 4 komponen dalam sebuah penilaian perkuliahan agar Anda nanti di akhir semester bisa mendapatkan nilai. Yang pertama ya ini terkait dengan kehadiran. Nah, kehadiran dalam hal ini karena kita kuliah online, biasanya saya menggunakan grup WA sebagai absensi. Kehadiran mempunyai peranan sebesar 10% terhadap total penilaian mahasiswa. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang penugasan. Nah, tugas ini ada individu, ada kelompok. Nah, tugas ini punya peranan andil sebesar 20% dalam keseluruhan penilaian. Kemudian setelah penugasan ada namanya UTS, ujian tengah semester. Nah, UTS punya peran sebesar 30% di dalam proses penilaian. Dan yang paling besar tentunya berada di UAS, ujian akhir semester, sejumlah 40%. Nah, itu 4 komponen penting di dalam penilaian. Nah, untuk berkaitan dengan absensi, tadi saya sudah sampaikan, absensi itu akan diperoleh dari kehadiran Anda dalam mengikuti perkuliahan, baik itu mungkin secara pakai Zoom ataupun nanti barangkali kita menggunakan ya YouTube, kemudian tentu absensi yang ada di grup WA. Kemudian yang kedua ini penugasan. Nah, tugas ini biasanya ada kelompok, ada individu. Tapi karena kondisi daring, sepertinya akan lebih mudah kalau hanya individu saja. Nah, tolong dicatat baik-baik. Tugasnya adalah mahasiswa secara individu diminta untuk membuat PowerPoint terkait materi yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Ya, tugasnya berlangsung tiap minggu. Yang mana materinya, Pak? Nah, materinya sudah saya berikan di slide di silabus yang sebelumnya. Contohnya misalnya pertemuan 1, saya sarankan selama menonton video ini, saya menyarankan Anda untuk membuka silabusnya supaya apa yang saya sampaikan bisa lebih Anda pahami. Silakan, saya kasih waktu 30 detik.
untuk membuka atau mencari silabus yang sebelumnya sudah pernah saya berikan. Silakan. Oke, sudah ketemu? Oke, mudah-mudahan sudah ketemu. Oke, Anda bisa lihat di nomor 1 itu ada materi tentang pengertian pendidikan. Nah, tugas mahasiswa adalah membuat PowerPoint terkait materi nomor 1. Misalnya, anggap saja kita mulai itu minggu depan misalnya. Jadi di setiap minggunya secara rutin mahasiswa mengirimkan PowerPoint-nya. Minggu berikutnya materi 2, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Berarti mahasiswanya sudah buat PowerPoint-nya. Cara mengirimkannya silakan kirimkan secara japri ke nomor WA saya dengan menyertakan nama, tentunya identitas mahasiswa. Dan jangan lupa kirimnya melalui WA secara pribadi, bukan di grup ya. Begitu seterusnya sampai akhir semester, itu tugas individu ya, itu tugas individu. Nah, kemudian setelah berlangsung 8 kali pertemuan, barulah kita ancang-ancang untuk melaksanakan UTS. Nah, tentu di sisi lain saya tidak ingin mempersulit dengan banyaknya tugas dan segala macam, tapi di sisi lain tentu saya harus tetap memberikan tugas-tugas UTS karena memang itu merupakan komponen wajib dalam proses perkuliahan. Nah, jadi intinya adalah nanti ketika sudah melewati materi ke-8, saya akan berikan UTS. Nah, barangkali UTS-nya tidak usah banyak-banyak. Saya berikan soalnya, Anda jawab melalui WA supaya lebih mudah terbaca oleh saya. Dan UTS punya peran besar, yakni 30% dari penilaian secara keseluruhan. Nah, setelah 8 pertemuan setelah UTS, nah lanjut lagi penugasannya tiap minggu. Tiap minggu penugasannya lanjut terus, kirim terus setiap hari perkuliahan. Misalnya kalau kuliahnya hari Senin, jam pertama, ya usahakan sebelum perkuliahan dimulai Anda sudah mengirimkan silabusnya, mengirimkan PowerPoint-nya. Sehingga mana tahu kita pakai Zoom, nah kita bisa ambil salah satu dari tugas mahasiswa untuk sebagai pembahasan. Atau bisa saja mahasiswa yang bersangkutan kita minta untuk sedikit menjelaskan terhadap PowerPoint yang sudah disampaikan ke saya. Nah, makanya saya berharap Anda berada di Pontianak dan sekitarnya. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan itu tadi, dengan sinyal, dengan sumber-sumber sumber-sumber pengetahuan. Kalau di Pontianak Anda bisa ke perpustakaan kampus, perpustakaan daerah. Nah, kalau ada di daerah, saya khawatir Anda akan terkendala banyak hal Anda mungkin tidak punya teman yang satu prodi. Tapi kalau di Pontianak, saya rasa mudah-mudahan Anda bisa punya banyak teman sehingga mempermudah Anda dalam proses perkuliahan. Nah, begitu juga setelah selesai materinya, kita akan melaksanakan UAS. Jadi secara teknis UTS maupun UAS itu akan saya jelaskan nanti setelah akan benar-benar UASnya. Nah, itu dia beberapa hal yang memang perlu sekiranya saya sampaikan supaya nanti bisa mempermudah kalian dalam menempuh pendidikan di IPGRI Pontianak. Nah, itu dia. Bagi yang belum dapat silabusnya, saya harapkan silakan minta ke teman-temannya. Jangan sampai tidak dapat, karena Anda sudah mulai berjuang ini di kampus di IPGRI Pontianak. Mudah-mudahan Anda masuknya bersama, keluarnya, wisudanya juga bisa bersama-sama. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu saja sebagai pemanasan ya, sebagai pengantar yang mungkin tidak seberapa, akan lebih mudah, akan lebih nyaman kalau kita bisa bertatap muka. Makanya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap mudah-mudahan virus ini, pandemi ini segera berlalu, karena saya merasakan akan lebih efektif, akan lebih menyenangkan jika memberikan perkuliahan secara tatap muka dibandingkan seperti lewat YouTube atau mungkin lewat Zoom. Itu rasanya akan lebih efektif, akan lebih menyenangkan kalau kita bisa bertemu muka. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini, untuk kali ini sebagai pengantar. Kita mulai materi pertamanya
minggu berikutnya, minggu depannya. Hari nanti anda nonton video ini berarti belum mulai, ini pengantar dulu. Minggu depannya barulah kita mulai materi 1, mulai Anda mengirimkan tugas di Senin atau Selasa depannya. Adapun hal-hal yang kurang jelas dalam video ini, saya membuka diri, silahkan bertanya. Mau nanya di grup silahkan, mau nanya Japri juga silahkan. Mudah-mudahan saya bisa jawab meskipun hanya melalui pesan WA. Oke, demikian, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat, orang tua juga sehat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.